karena dari awal sudah antipati sama agama, kenapa gue nggak pelajari agama gue sendiri gitu, yaitu Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mungkin latar belakang kali ya. Boleh, sedikit aja. Jadi saya ini asal dari Sambas, Kalimantan Barat, Kang. Sambas. Ya. Oh, Masya Allah. Cuman di sana lahir aja. Numpang lahir. Ketika usia belum setahun udah tinggal di Jakarta dan di daerah Jakarta Utara. Di situ sampai SD. Saya lahir dari keluarga British Tionghoa, kelihatan lah ya. Yeah. Tapi tentu bukan dari asal Mandarin sana, Cina sana gitu ya. Lahir dalam keluarga yang beragama Buddha secara KTP, cuman prakteknya lebih ke beribadah kepada leluhur-leluhurnya lah. Dibilang Konghucu juga nggak ngerti, dibilang Buddha juga enggak. Lalu saya SD di salah satu SD di Jakarta Utara, Katolik. Katolik justru. Karena kan nggak ada sekolah yang khusus Buddha gitu. Ya, Buddha nggak ada. Gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah ada ya. Ya mungkin udah ada. Jadi lebih paham terhadap agama Katolik karena memang di sekolah dipelajarinya seperti itu. Ada muatan lokalnya, ada mata pelajarannya. Ya, adapun Buddha kita nggak dapat di kitabnya. Kitabnya juga kan pernah kita pelajari itu sudah mungkin 2013-2014 baru mulai ada kesadaran belajar Buddha itu. Kitabnya itu ya banyak gitu. Jadi nggak ada satu patokan yang ini loh kitabnya Buddha gitu. Jadi kita nggak dapat banyak sumbernya kecuali dari internet aja, dari Wikipedia dan sebagainya. Sekarang tinggal di daerah Jakarta Timur. Saya seorang pengajar di salah satu pesantren, pengajar bahasa Arab, alhamdulillah, dan beberapa ilmu syar'i lagi. Nah, ini latar belakang saya kurang lebih seperti ini. Saya penasaran loh. Masuk Islam 2015 sudah ngajar bahasa Arab di pondok pesantren. Bahkan sebenarnya belajarnya totalnya tuh pandemi, bukan 2015. Cuma kita dengan kebut yang anak-anak mahasiswa pun enggak segitu jam belajarnya. Alhamdulillah Allah kasih taufik. Kalah saya juga nih. Masya Allah. Baik. Jadi saya semakin penasaran nih. Bahasa Arab udah oke. Ngajar juga di pondok pesantren yang belum tentu keturunan Islam dari lahir belum tentu juga udah bisa ngajar kecuali memang mereka menempuh pendidikan tertentu ya begitu ya. Baik, Ustaz. 6 tahun di sekolah Katolik berarti kan sudah maksudnya banyak maklumat yang masuk ya tentang ajaran-ajaran agama Kristen ya begitu ya. Walaupun agama Ustadz ini Buddha atau Konghucu gitu ya. Nah, saya tuh penasaran gimana ceritanya Ustadz Denny bisa bersinggungan dengan agama Islam. Itu gimana ceritanya awalnya tuh? Sebenarnya dari kecil tuh, dari SD itu kita pun belajar Katolik tuh karena memang pelajaran aja ya. Iya. Sebenarnya dari hati tuh nggak senang beragama gitu. Biar dapat nilai lah gitu. Jadi nggak senang, bahkan bisa dibilang antipati lah sama agama sebenarnya. Ya cuek lah gitu ya. Kita juga waktu sekolah tuh sering berantem sama guru agama di sekolah gitu. Tapi memang orang tua di rumah nggak ngajarin agama? Nggak ngerti sama sekali terhadap agamanya. Paling cuma sekedar nama nabinya. Adapun ajarannya ya ajaran berbuat baik secara umum aja. Yang nggak ada standarnya sama sekali. Asal mereka bilang baik ya itulah ajaran Buddha ibaratnya gitu. Jadi karena dari awal sudah antipati sama agama sebenarnya, maka pas awal-awalnya itu saya putus sekolah di kelas SMP. Gara-gara? Karena biaya waktu itu. Oh, oke. Sementara pas sekolah itu
Alhamdulillah Allah kasih pemahaman yang baik. Sering ranking 2, nggak pernah ranking 1 tapi karena anak laki kayak kalahnya sama cewek biasanya. Iya, lebih rajin ya gitu ya. Dan nggak bandel gitu kan. Jadi pas putus sekolah itu ada pukulan apa ya, mental lah. Gue udah sekolah bener-bener nih, kok malah putus sekolah gitu. Sedangkan teman-teman yang begajulannya lebih parah, belajarnya nggak mau, dia lanjut sekolah. Jadi ada pukulan mental di situ dan akhirnya pengen coba nggak mau tertinggal dari teman-teman itu. Alhamdulillah Allah kasih taufik, ana jadi senang baca. Juga punya om yang kutu buku. Wawasannya pada saat itu kita ngiranya dia wawasannya luas lah. Ada, semoga Allah kasih hidayah. Jadi sering minjem buku sama dia. Terus internet juga saat itu baru-baru masuk walaupun ke HP BlackBerry atau bahkan HP kecil lah, HP Asia gitu dan sebagainya. Nah, jadi kita sering baca Wikipedia, pengetahuan umum secara umum aja. Dan salah satu yang suka kita baca itu filsafat. Jadi ideologi lah. Cuman kita nggak masuk terlalu jauh ya. Cuma di filsafat itu yang kita dapat ya mereka selalu kebingungan masalah Tuhan gitu. Itu ada dorongan, kenapa gue nggak pelajari agama gue sendiri gitu, yaitu Buddha. Nah itu awal-awal kita akhirnya mulai ada kesadaran untuk searching masalah Buddha, tentang bagaimana nabinya, tentang bagaimana ajarannya. Walaupun itu ya sekedar di internet aja ya, karena kan tadi kitabnya kita nggak dapat aksesnya. Kemudian ya ada pengetahuan secara umum lah, bahkan ngerasa lebih baik daripada yang orang tua ketahui gitu. Orang tua kan benar-benar nggak tahu, yang dia tahu ya dia hanya sembah leluhurnya, ada dewa ini, ada dewa itu. Sedangkan di Buddha ternyata nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar pure. Seseorang akan dapati kebaikan kalau dia berbuat baik gitu. Jadi nggak ada minta ini, nggak minta itu. Dia juga nggak minta disembah dan sebagainya. Dan ada Tuhan yang satu juga ternyata. Dia namakannya Adidaya. Jadi itu awal kita coba tertarik sama agama setelah sebelumnya antipati tadi. Besar, ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang muslim. Karena kita dari SD ini pas lulus ini kan kita pindah ke Kalimantan. Pindah lagi dari Kalimantan ke Jakarta. Itu yang bikin akhirnya jadi putus sekolah. Dan kita akhirnya tinggal di lingkungan muslim. Banyak teman-teman muslim. Ya kita kira teman-teman muslim ini toleran sebagaimana atau minimal bodo amat lah sama agama lain gitu kan. Saat bergaul dengan mereka ini banyak serangan-serangan lah. Seperti bercandaan kita dibercandain kafir dan sebagainya. Itu juga ada dorongan dari situ. Kita pengen mempelajari agama mereka gitu. Dan kebetulan juga memang Allah arahkan sosmed atau bahkan internet YouTube tadi itu banyak berseliweran artikelnya Dr. Zakir Naik. Juga video-videonya, cuma video-videonya kita waktu itu belum terlalu berani ngeklik ya. Cuma artikel tuh udah baca lah. Jadi bantahan beliau terhadap bukan bantahan sebenarnya, pendekatan beliau terhadap agama Kristen dari sisi agama Islam itu sendiri. Nah kita banyak baca-bacain dan akhirnya terflashback lagi tuh pelajaran-pelajaran dulu SD yang kita akhirnya jadi ngerasa, wah ini agama Kristen yang dulu kita antipati walaupun kita pelajari, ternyata dari sisi Islam ada ada dalam tanda kutip ada kesamaan lah yang banyak lah dari nabi-nabinya kan, Abraham, Ibrahim, Solomon, Sulaiman dan semuanya. Jadi kita mulai pelajari dan kita dapati memang di dalam artikel tersebut di antara yang bikin jadi puncak saya masuk Islam tuh dari nubuat Nabi terakhir. Jadi Muhammad ini SAW pada saat itu kita bilangnya Muhammad ini mengaku sebagai Nabi terakhir gitu kan. Dan keyakinannya pun keyakinan umat Islam ya itulah Nabi terakhirnya. Dan dalam Kristen pun, dalam Katolik pun kita masih ingat lah dulu memang ada nungguin Nabi terakhir gitu. Bahkan kalau entah masih ada apa enggak ya di Alkitab sekarang tuh nama Ahmad itu lumayan familiar lah. Kan? Bahkan kita pernah ingat ada kisahnya Nabi terakhir ini nih bakal didatangi oleh Roh Kudus
di gua, kemudian disuruh bacalah, kemudian dia katakan aku nggak bisa baca, itu ada di Alkitab gitu. Nah kita ngehnya tuh pas udah masuk Islam, ini gua Hiro nih gitu kan. Nah, jadi di situ udah mulai ada alasan lah untuk membenarkan agama Islam. Yang teman-teman kita tuh kafir-kafirin kita gitu. Tadi kan mikirnya itu apa sih agama lu kok sampai segininya gitu. Kemudian tapi masih tertutup dari sisi kita nganggap paling Muhammad ini cuman baca, kemudian dia tulis, kemudian dia ngarang dan dia nggak akui agamanya agama terakhir gitu kan. Terus ternyata di artikel-artikel atau di video-video yang Dr. Zakir Naik sebarkan juga, diantaranya juga bahkan dari agama Buddha. Agama Buddha dikatakan ada nabi terakhir namanya Maitreya dengan ciri-ciri yang nggak lain nggak bukan ya ke Muhammad SAW. Nah kemudian itu di antara pendorong besar tuh yang bikin kita membenarkan agama Islam. Tapi masih ketahan di situ. Paling dia cuman baca, kemudian dia bikin kitab sendiri. Akhirnya alhamdulillah masuk Islam. Pas dialog sama teman-teman katakan paling jadi ada dialog sedikit dialog diskusi gitulah. Kemudian ujung-ujung dialog itu anak katakan kepada beliau, paling nabi lo tuh cuman baca, tulis, bikin kitab terus ngaku nabi terakhir gitu kan. Nah teman tuh bilang, apaan orang nabi gua nggak bisa baca nggak bisa tulis. Iya. Nah ungkapan itu tuh meresap di hati. Membekas ya. Sampai Jadi tidur, pertanyaan ya. sampai tidur tuh kepikiran nggak bisa tidur. Kepikirannya kalau emang kita kan orang Tionghoa ya, orang-orang kami itu nganggap Islam itu underclass lah. Jadi kalau mau masuk, misalnya seandainya masuk Islam udah pasti dimusuhin gitu kan. Iya. Cuma alhamdulillah kami besar di salah satu komunitas anak-anak muda yang sangat menghargai logika. Salah satu komunitas gitu ya. Jadi sentimen-sentimen suku, ras itu nggak ada alhamdulillah. Jadi kayaknya alasan Muhammad nggak bisa baca tulis SAW dengan apa yang dia bawa dan dibenarkan nabi-nabi sebelumnya, ini kayaknya nggak ada alasan logis buat ngebantah kan. Akhirnya itu ketika tidur tuh kita nangis aja mikirin terharu gitu, nemuin kebenaran gitu. Selama ini kan agama kayak prasangka aja. Kita dengar surga neraka, iya kalau apa ada sih gitu kan. Kita dengar ada manusia yang dimuliakan dengan mukjizat, ya kayak pikirannya ya apa emang ada sih, atau emang sebenarnya kita mati terus dari tanah gitu kan. Nah setelah nemuin hakikat itu jadi terharu gitu, tapi tetap nantang. Jadi pas malam-malam itu kita masih kayak dialog sama Tuhan gitu. Ibaratnya dengan bahasa saat itu ya, kalau misalnya dengan lo gua lagi, kita dialog sama Tuhan dengan lo gua gitu kan. Kalau emang ini agama yang lo pengen manusia berada di atasnya gitu, maka tunjukin alasan-alasan logis lagi. Ya. Dan gue siap keluar, ibaratnya bahasa kita saat itu ya, gue siap keluar kalau ada hal-hal yang sekiranya bertentangan sama logika pada agama ini. Jadi kita dialog kayak gitu dan kita terus belajar tentunya kan. Tentu kita nggak mungkin doa habis itu pasif gitu kan. Kita belajar dan alhamdulillah semakin kesini kita dapati Islam ini agama yang sangat logis gitu. Yang setiap ada bantahan-bantahan dari pihak luar itu selalu ada jawaban gitu. Dari orang-orang berilmu tentunya ya. Apalagi alhamdulillah sekarang anak seorang guru bahasa Arab dan fokus sama kaidah, bukan hiwar, bukan bicara. Nah, itu lebih kelihatan lagi Al-Quran itu bukan kalam manusia itu. Bukan kalam manusia. Gampang memahaminya kalau udah bahasa Arab. Dari sisi penggunaan kata yang orang yang belajar tahu lah, hadis dengan Quran beda bahasanya. Jadi makin kesini makin kayaknya udah nggak ada alasan lagi. Kalau kita masih menuntut kayaknya nggak bisa keluar gitu. Kayak udah kontrak mati. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Artikel Zakir Naik kemudian berlanjut ke mempelajari itu ya. Video-videonya. Kemudian saya penasaran nih, Ustadz kok langsung bisa bahasa Arab kalau sekarang gitu ya. Berarti kan tentang waktu nggak sampai ya 10 tahun kalau 2025 sekarang ya. Belajar pun pandemi. Oh pas ya maksimal ini berarti fokusnya di pandemi ya. Berarti kan iya, 3 atau 4 tahun setelah masuk Islam gitu ya. Karena pas baru masuk Islam ya masih belentang-belentong lah. Ya. Itu gimana Ustadz, fokus mondok kah atau ada shelter atau apa? Jadi pas
kita agak tarik ke depan dikit ya. Jadi pas masuk Islam tuh kan kita juga sembunyi-sembunyi dan orang tua tuh nggak tahu sampai akhirnya ada kasus apa gitu di TV ya, orang tua mencela Islam lah, mencela oknum yang jadi kasus di TV itu. Nah itu pertama kali kita ketahuan beragama Islam karena itu tuh kasus itu, orang tua mencela Islam, kita panas. Reaksi spontan. Langsung itu ketahuan. Lu udah Islam ya gitu. Nah, udah kayak kita pikir ya udah nggak ada, udah kita kasih tahu aja. Kemudian orang tua ngusir. Cuman belum keluar saat itu. Karena berapa lama? Mungkin setahunan kali, nggak sampai setahun ya. Jadi tapi lumayan juga lama loh itu setahun. Jadi kita pun pas diusir itu nggak punya power tentunya. Jadi kita pura-pura ya udahlah, nggak pura-pura kayak ngikutin mereka. Karena memang kita kerja di perusahaan yang mereka bangun. Ibadah ya sembunyi-sembunyi, sholat kita kunci pintu dan sebagainya. Akhirnya mungkin karena orang tua kasihan kali ya, dia kasih lah, yang penting boleh sholat keluar. Cuma jauh tempatnya, suruh yang jauh. Karena ya itu alasan mereka, itu karena malu tadi yang malu bilang. Keluarganya, aib. Padahal abang Ana tuh pindah agama juga. Akhirnya? Cuman Katolik. Dan itu masalah? Dan itu masalahnya nggak besar. Nggak sebesar masalah Ana gitu. Nah, akhirnya kita coba sholat di luar, sering sholat di luar, kita deketin karena kan capek juga kan. Akhirnya ketahuan, akhirnya dibiarkan sama orang tua, ya udahlah nggak apa-apa di situ. Tapi jangan kesini ya, dia nunjuk yang rada deket. Kita sholat di situ, kita deketin lagi tuh, biar sering ketahuan. Akhirnya kayak gitu terus, puncaknya sampai orang tua bilang ya udah lu sholat di masjid rumah udah nggak apa-apa gitu. Nah itu malah sekitar 2017 apa 2018 Ana lupa, itu kejadiannya tuh pas udah diizinin sholat di masjid rumah. Pas sholat di masjid rumah itu malah heboh. Jadi tetangga yang muslim ngeliat kita kan kaget, udah kaget rese lagi gitu kan. Ngomong ke orang tua, Ci anaknya sholat Ci, kan panggilannya Ci gitu kan ya. Nah, ibu anak udah nggak mau jawab, udah malu gitu kan, malah diginiin, Ci kapan gitu. Dan yang ngomong itu juga bukan muslim yang soleh gitu, bukan yang taat, yang biasa di jalanan, kemudian ngomongin orang dan sebagainya, nggak pakai jilbab. Nah itu awal-awal puncak, akhirnya orang tua terpukul banget lah. Nah di situ kita minta keluar dari rumah, jadi minta izin, ya udah tinggal di luar aja kali ya, biar nggak sedih gitu kan. Nah itu ibu anak nggak ada kata enggak tuh, katanya ya udah sana tinggal di luar, sakit hatinya kali kan. Biasa kan ibu kan gimana gitu ya. Nah pekerjaan orang tua akhirnya pegang, jadi karena anak keluar, anak langsung ngekos, langsung ngelamar ojek online saat itu. Anak ngojol. Lagi hype-nya tuh ya tahun itu ya. Iya, dan kehidupan sempit ya sebenarnya, tapi hati itu lapang. Nah itu pertama kali kita banyak berinteraksi sama majelis ilmu. Enggak juga ya, pokoknya kajian yang kita tahu ada kajian di situ, ustadznya bagus. Dan kebetulan teman-teman tongkrongan yang muslim itu pas pas saya masuk Islam, mereka juga pada kayak punya kesadaran gitu, si Denny aja masuk Islam itu ibaratnya. Mereka udah hijrah duluan juga. Jadi pas kita tinggal di luar itu, kita dibawa ke masjid ini. Kita ngikut aja, kita belum tahu kajian itu ada ini dan itu ya. Kita ngikut beliau. Itu sehari mesti ada kajian tuh. Mesti ada kajian. Kemudian setelah 6 bulan kayak gitu kajian, terus kita mungkin banyak maklumat tentang Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya pas 6 bulan setelah keluar itu, orang tua nyuruh pulang. Karena kerjaan gak terpegang. Dan yang nyuruh pulang tuh alhamdulillahnya Bapak Ana tuh orangnya paling gengsinya luar biasa, harga dirinya tinggi. Tapi ketika nyuruh pulang, dia pun nyuruh pulang chatnya ke adiknya dia Tante Ana berarti. Jadi bilang, Denny suruh pulang aja, udah gak apa-apa beda agama, yang penting serumah nih pegang kerjaan gitu kan. Anak pulang, anak pikir ya Fatu Mekah dong situ. Nikah tuh pas pandemi, dan kita kan tadi kemarin anak katakan tadi pas anak ngojol itu anak banyak ngaji. Pandemi kan habis, kajian nggak ada kan, bahkan sholat di masjid pun dilarang gitu kan. Itu ada
ada kehausan lagi tuh. Itu anak ngerasa seperti kayak waktu putus sekolah tuh, ada kehausan sama buku. Pas pandemi libur kajian, kita haus sama kajian. Akhirnya Allah kasih taufik, ini kayaknya nih saatnya belajar bahasa Arab gitu. Dari situ. Dari situ kita belajar bahasa Arab. Kita samperin ustadz-ustadz kita yang di dekat rumah. Salah satunya Ustadz Abdurrahman Zahir, mungkin kenal. Ustadz Abdurrahman Zahir, beliau dekat rumah anak samperin tiap subuh itu. Walaupun bukan durasi yang lama ya. Jadi anak belajar sama beliau. Kemudian beliau pindah ke Kalimantan. Anak minta kurikulum aja. Ustadz, anak minta kurikulum aja. Kurikulum pondok belajar bahasa Arab tuh kitabnya apa aja. Tingkatan-tingkatannya. Dan alhamdulillah Allah kasih taufik. Anak juga keluar dari pekerjaan orang tua anak. Karena banyak syubhat di situ, Allah alihkan kepada dagang jahe. Itu dagang yang modalnya sedikit, bikinnya sebentar, dagang ngelayanin tamunya pun, ngelayanin pembelinya pun mudah gitu. Jadi selama dagang ini, Ana banyak belajar dengan tetap dipandu sama ustadz-ustadz kita. Tapi Ana belajar otodidak dari YouTube yang memang sudah tapi channel resmi ya, bukan kita konten-konten pendek gitu, enggak. Kita ada salah satu YouTube ustadz kita, Rumah Bahasa Arab namanya. Jadi beliau runut tuh belajar bahasa Arab dari yang paling rendah sampai tengah sampai yang tingkat tinggi. Itu kita streaming di YouTube. Kalau bingung baru kita tanya ke ustadz. Kalau nggak bingung kita lanjut terus. Mungkin sehari bisa 7 sampai 8 jam. Dan betah. Alhamdulillah kan tadi Ana bilang Ana senang baca, jadi untuk menikmati ya. Untuk duduk di depan HP dan pegang kitab itu betah gitu. Alhamdulillah 7 jam 8 jam dari pas lagi bikin jahe. Pas di dagangan Ana dulu banyak kitab-kitab para ulama gitu. Kitab-kitab Arab, sampai pembeli itu sering nanya, "Itu kitab apaan tuh? Buat nurunin hujan ya," katanya. Padahal itu murni kitab-kitab kaidah bahasa Arab aja. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Ana 2 tahun belajar itu, Ana cari tahu ternyata 2 tahun belajarnya Ana itu setara dengan kurikulum salah satu perkuliahan. Jadi cuman beda gitu ya. Ya karena Ana belajarnya sehari 8 jam gitu. Dan cuma kelemahan Ana, mungkin Ana bisa lampaui apa yang anak-anak kuliah belajari. Bahkan sempat Ana ditawari oleh Syekh kuliah di salah satu kampus. Pas Ana tanya kurikulumnya, Ana bilang, udah pelajar semua ternyata gitu kan. Cuma bedanya mungkin mereka hafal, Ana enggak. Jadi kalau untuk hafal kita kayak lewat aja gitu. Cuma paham. Untuk ngajar pun kalau ada kitabnya paham gitu. Alhamdulillah. Apa tuh? 2015 itu kan masuk Islam. Siapa yang bimbing itu waktu itu? Yang bimbing sebenarnya teman-teman. Terus di mana syahadatnya, di masjid? Kita syahadat aja sama teman itu. Terus ada dokumen ini nggak? Itu pas 2016 apa 2017 ya. Itu pas lagi banyak konflik sama orang tua. Apa pas lagi diusir itu ya, saya juga lupa. Akhirnya kita ke Masjid Lause. Oh, yang di Pasar Baru. Pasar Baru itu juga teman yang ngasih tahu. Itu ada masjid tuh kayak kelenteng katanya gitu. Ya, tadi temen tuh ngojol juga gitu. Akhirnya kita mulai tersadarkan kayaknya butuh birokrasi deh, kayak untuk ganti KTP dan sebagainya. Kan kita kayaknya waktu diusir gitu. Kan kita butuh tinggal di luar, nanti ada apa-apa gimana kan. Akhirnya baru syahadat tuh. Adapun syahadat aslinya udah sama teman sebenarnya. Iya. Nih gue masuk Islam nih, gue yakin gitu loh. Kalau ini kan lebih kepada kebutuhan formil ya, administrasi ya. Iya, administrasinya itu. Yang ini di Masjid Lause dengan siapa? Pak Haji Yunan atau dengan Pak Yusman. Dengan Pak Yusman. Saksinya Pak Onggo namanya. Pak Onggo ya, sekarang masih ada. Ya. Udah sepuh. Satunya lagi yang marbotnya, cuma Allah alam nggak pernah lihat lagi. Lupa namanya juga. Saya 2 atau 3 bulan yang lalu saya juga ke sana. Masya Allah. Jadi di Lause gitu ya. Dan saya juga belajar sama Koh Ruli. Ruli namanya. Banyak belajar sama beliau juga. Masya Allah. Ya, sekarang tuh ada Kohans, ada Konaga di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, berarti belajar bahasa Arab pas COVID gitu ya? Pas COVID. Nah, bisanya jadi ngajar di pondok pesantren gimana? Waktu baru-baru bisa baca kitab Gundul tuh, semua kajian yang kita tahu ada, kajian ini bahas kitab ini, itu Ana beli kitabnya. Jadi waktu belajar
itu spend uang untuk beli kitab tuh lumayan besar. Jadi apa yang ada kajian yang kita tahu atau ada kitab yang mau kita pelajari, ana bela-bela beli. Alhamdulillah istri juga Mendukung. ya dan qanaah gitu. Ya, Masya Allah. Hafizahullah. Jadi banyak dukungan juga dari beliau ya, biar kita makan cuma sama orek tempe ibaratnya gitu. Tapi belajar tuh beliau dukung. Nah, salah satu ustadz namanya Ustadz Ismail, ini yang ana ngajar di pondok beliau. Dia waktu itu ngajar kitab Khudz Aqidatak di salah satu masjid di Jakarta Pusat. Ana bawa kitabnya. Dia ngeliat ana bawa kitab. Udah pas dia naik, pas dia ngisi, baca dia langsung tunjuk gitu. Kasih mic kan. Langsung ditembak begitu ya. Udah kita akhirnya kita baca, beliau jelaskan, kita baca, beliau jelaskan. Itu lagi baru mulai bisa baca kitab lah, jadi mulai seneng gitu loh. Dibikinin majelis di pondoknya. Beliau bilang datang ke markas, itu yang sekarang anak ngajar Darul Hufaz namanya di Duren Sawit. Tiap hari Kamis beli kitab ini, beli kitab Syarah Aqidah Thahawiyah punya Syekh Ibnu Abdul Is. Cuman majelisnya nggak lama, jadi beliau anak sering datang, mungkin 2 bulan 3 bulan kali beliau udah agak sibuk. Beliau malah udah deh, ajarin anak-anak nahwu katanya. Jadi kita nggak jadi belajar tuh, akhirnya malah ngajar di situ. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti memang gara-gara ditunjuk tadi awalnya ya, jadi punya keberanian akhirnya. Masya Allah. Dan sebelumnya juga udah banyak ditunjuk dari imam, ditunjuk suruh kultum dan sebagainya di masjid-masjid gitu. Alhamdulillah. Biiznillah. Alhamdulillah. Nah, berarti sudah 10 tahun berarti ya jadi seorang muslim. Nah, saya di samping saya ini ada 2 buku nih, satu buku saku, satu lagi buku kayak bisa dibawa travel juga sebenarnya. Nah, kalau di sini saya baca Jalan Pulang Akal Sehat kepada Cinta Sang Maha Berdaulat, Denny Lim, Masya Allah. Berarti buku pertama Ustadz nih ya? Itu kedua. Oh, yang kedua justru? Ini yang pertama yang bahasa Arab. Ini yang pertama yang bahasa Arab. Nah, tolong dijelaskan Ustadz kepada sahabat ngaji cerdas. Barangkali ini didistribusikan juga oleh Ustadz, dijual belikan atau gimana? Iya, tentu dijual belikan. Dijual belikan. Berarti nanti kalau pesan ke nomor ini ntar. Insya Allah ya. Jadi amal jari. Nah, tolong dijelaskan dulu Ustadz satu-satu ya. Ini buku apa? Yang ini dulu. Ini kitab judulnya Fathul Latif ala Aisarit Tasarif. Untuk ilmu tasrif, ilmu sorof. Oh, sorof. Nahu sorof ya? Temannya nahu. Nahu sorof ya. Jadi Ana tuh waktu ngajar di pondok, di rumah Ana yang di Sunter tuh, Ana buka majelis juga. Imam-imam masjid yang ingin belajar bahasa Arab, Ana suruh datanglah ke rumah. Ana mulai ngajar, Ana belajar sorof di salah satu lembaga, dan alhamdulillah Allah kasih taufik, Ana ngajar sorof dengan metode yang kepikiran aja. Wah kayaknya begini lebih gampang deh gitu kan. Yang Ana pun nggak pelajari sebelumnya. Ini murni taufik dari Allah, mudah-mudahan ya kalau kita nggak katakan istidraj gitu. Kemudian teman-teman yang belajar ini kan dia imam masjid. Jadi kita dibawa ke masjid lain, suruh ngajar juga di masjid ini, masjid itu. Sampai sekarang setiap subuh Ana tinggal di Duren Sawit, Ana masih setiap subuh ke Kemayoran. Masya Allah. Kecuali hari ini mungkin sepekan 2 kali aja yang libur. Itu ke masjid-masjid yang masjidnya beda-beda, semua belajar bahasa Arab. Nah, Ana ngajar pertama dari ini ilmu sorof. Ini belum di kitabin ya dulu ya. Jadi baru kepikiran, udah terpola, kita ngajar. Kemudian habis ilmu sorof dan ilmu lainnya, alhamdulillah rata-rata sekarang 60%, 70% mereka praktek baca kitab. Masya Allah. Jadi mereka baca kitab, Ana tanya kenapa bacanya begini, nahwunya dan sebagainya, dan terjemahkan gitu. Nah kemudian Ana cerita ke salah satu Ustadz Ana, Ustadz Abu Hurairah namanya, bahwasanya Ana punya metode belajar sorof, ngajar sorof yang lebih mudah Ustadz. Ana bilang, Ana jelaskan beliau begini. Dia bilang, wah bagus tuh kalau dibukukan. Dia bilang gitu. Dia cuma ngomong gitu doang. Ini dibukukan benar. Cuma Ana nggak bukukan ya. Jadi Ana bagus deh, coba deh ditulis deh, disusun. Ana spontan aja tuh. Ana tulis bawa buku kosong, spontan aja lagi halaqah itu nungguin anak-anak murojaah. Iya. Dari kalau nggak salah, Ana tulis kapan penulisan ini sebentar. Kalau nggak salah ba'da Isya. Iya.
Ana tulis ba'da Isya karena mungkin udah sering ngajar di masjid-masjid itu. Pola yang ngajar mudah untuk belajar sorofnya, ana tulis dari ba'da Isya sampai jam setengah 10. Selesai ini kitab. Cuma tulisan tangan. Ana share di WA. Ana share. Dan itu ana nggak ada niat ngitapin ini sama sekali. Niatnya tuh fotokopi aja, fotokopi. Ntar buat ngajar di majelis lain gitu kan. Ternyata ana dikomen sama Ustadz Abdurrahman Zahir tadi yang pertama kali ngajar ana bahasa Arab. Dia bilang, sini ana PDF-in kata dia. Cuman kan kita segan ya, karena guru, guru yang PDF-in kan. Ternyata salah satu ikhwan kita, teman kita yang dia belajar bahasa Arab juga, dia sampai sekarang sampai kitab yang kedua itu dia yang editin semua. Dia yang ngajuin diri juga. Ana aja yang PDF-in Ustaz, karena Ustadz Abdurrahman Zahir ana posting juga. Bahkan ada 2 ustadz saat itu yang mau PDF-in. Yang akhirnya kita pilih murid kita aja lah. Nggak kurang enak sebenarnya bilang murid, teman kita aja lah. Jadi dia yang PDF-in, dia yang bikin cover, ada kawan kita yang lain dia yang cetakin. Alhamdulillah mereka yang jalan semua. Jadilah kitab ini. Masya Allah. Simpelnya ini adalah modul silabus untuk belajar bahasa Arab. Sorofnya saja. Sorofnya lebih mudah dan lebih praktis ya begitu ya. Lebih cepat. Nah kalau lagi ada yang mendalami tentang bahasa Arab, terus mungkin sulit gitu ya soal waktu dan sebagainya, silakan ini bukunya Ustadz Denny nih, nanti bisa didapatkan di nomor ini ya. Harganya berapa saat itu Ustadz? 10.000. Murah 10.000. Harga nasi padang malah nasi padang loh. Daripada ilmu ini, ilmu bisa jadi amal jariah loh. Ya. Jadi, sebenarnya dijualnya kitab ini pun permintaan dari ikhwan teman-teman kita. Jadi awalnya kebutuhan. Jadi kita pun sebenarnya kemarin sempat mikir, ini kan teman, maksudnya kita cuma nulis nih, mereka semua yang gerak. Kita sempat mikir, ya udah bikin aja gratisin gitu kan. Cuma salah satu teman nggak boleh gratisin Ustaz. Iya kan mau malah kemudian ini juga ada ongkos cetak. Ada nilainya lah. Kemudian kalau misalkan banyak juga butuh ruang untuk stok di gudangnya begitu ya. Jadi ini insya Allah buku sorof ya. Buku sorof. Jadi untuk lebih praktis, kemudian untuk biar mempercepat bisa bahasa Arab ya. Tentunya ini, dengan guru ya. Ya dengan guru. Nanti juga bisa konsultasi lah dengan Ustadz Denny ya. Nanti ada nomornya yang bisa dihubungi. Ini harganya 10.000 nih. Jadi bisa mensupport dai juga nanti ya. Maksudnya untuk kegiatan dakwah dan sebagainya ya insya Allah. Ini 10.000 nanti sekalian dengan buku ini nih. Buku saku nih bisa dibawa kemana-mana. Tapi sebelum itu saya minta penjelasan dulu dari Ustadz, nih buku apa nih? Baru aja kita tulis mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Ini jadi niatnya tuh saya nulis argumen logika terhadap agama Islam. Maksudnya Islam satu-satunya agama yang bisa dianut dengan logika gitu. Dengan keyakinan bukan prasangka gitu. Ini awalnya saya mau nulis buat keluarga saya. Buat orang tua, buat tante-tante saya yang saya sayangi gitu ya. Susunannya itu pertama ajakan merenung akan nikmat-nikmat dunia yang mereka kejar. Bahwasanya itu fana. Kemudian compare nikmat dunia tersebut dengan nikmat-nikmat surga. Kemudian menjelaskan bahwasanya cerita tentang nikmatnya surga itu dibawa oleh orang yang buta huruf tadi, sebagaimana saya beriman terhadap itu. Dan si orang yang buta huruf ini menjelaskan hakikat-hakikat saintis yang dugaan kuatnya tepat, seperti melalui lisan Rasulullah SAW Allah katakan di langit itu ada atap, hari-hari ini baru ketahuan ada atmosfer dan sebagainya. Itu banyak anak sisipkan di kitab ini di awal-awal tadi untuk menegakkan bahwasanya si buta huruf ini mengatakan hal-hal yang disetujui ilmu modern hari ini, mayoritasnya. Berarti cerita tentang surga harusnya benar. Gitu kan? Kemudian ana jelaskan bahwasanya orang Yahudi itu kaum yang terpilih namun menanggalkan status tersebut gara-gara menolak Isa. Nah, kemudian ana beri nasihat kepada orang-orang Nasrani untuk jangan ikutin jalannya Yahudi dengan menolak agama selanjutnya. Nah, kemudian ana sisipkan di situ ajakan berislam. Udah tegak dong, harusnya udah nggak bisa ditolak kecuali karena alasan-alasan non logik. Baru ana ajak mereka ke dalam Islam dengan dalil-dalil sertakan. Sebenarnya kitab ini semuanya full dalil. Cuma ana kemas bagaimana caranya biar ini kitab nggak dikira kitab Islami. Bahkan dari sini nggak ada gelar-gelar Islami.
Nggak ada, iya. Denny Lim. Bahkan judul kitab pun jalan pulang tuh maksudnya jalan tuh maksudnya sirat, pulang maksudnya fitrah manusia kepada Islam, akal sehat. Allah sering puji akal sehat terhadap menemukan kebenaran. Kepada cinta nih slogannya orang-orang mereka, cinta kasih, ajaran kasih. Sang Maha Berdaulat ini pengkhabaran terhadap salah satu sifat Allah yang familiar di mereka. Kedaulatan yang maha kuasa, kan mereka sering ngomong gitulah di podium-podium mereka, yang walaupun sifat ini nggak familiar di Islam. Cuma karena sifatnya pengkhabaran saja, kita nggak klaim ini salah satu nama Allah ya. Maka Anda pilih judul ini untuk menarik hati mereka. Biar mereka mau baca dulu. Di depan pun ada bismillah, makna bismillah yang Anda nggak tuaikan sesuai dengan teks bismillahnya. Depan Anda banyak dalil, cuma Anda langsung terjemahkan sampai argumen logika telah tegak, baru Anda sertakan ajakan masuk Islam dengan dalil. Karena pengalaman Ustadz ya, kayak logika itu ya. Iya. Nah, berarti balik lagi ke buku ini, tadi udah dijelasin ya sahabat ngaji cerdas ya tentang buku ini. Ini harganya berapa? Ini dijual juga? Ini tentunya dijual. Ya. Berapa ini? Kita jual satunya sama 10.000. Sama 10.000. Cuma ada pilihan kalau misalnya beli banyak itu bisa di harga sampai 6.000. Dan kitab ini alhamdulillah dicetakan pertama itu udah habis. Masya Allah. Jadi belum sebulan udah habis alhamdulillah. Jadi banyak dibeli sama teman-teman untuk disebarkan ke pedalaman. Nah, salah satunya Dewan Dakwah. Nah, sahabat ngaji cerdas sih jangan kalah ya. Jadi yang pengen berdakwah, yang sekarang lagi entah berantah ya, yang ingin berdakwah, yang mau ngambil bagian peluang amal jariah ya, mungkin bisa juga ngeborongin ini misalkan 10.000 eksemplar gitu ya. Nanti ya insya Allah ya, nanti disebarkan. Boleh, nanti ngaji cerdas yang akan menyebarkan juga bisa insya Allah. Tinggal sahabat ngaji cerdas mau pesan buku ini, nanti hubungin di nomor ini nih. Buku ini dengan buku ini. Kalau buku ini mungkin kan agak berat ya, maksudnya ini yang belajar bahasa Arab. Nanti buku ini aja saja insya Allah, karena sudah ada yang ngeborong, kemudian disebarkan di pedalaman yang di sana mungkin 3T ya, terluar, atau rawan kristenisasi. Iya, rawan pemurtadan ya, insya Allah. Ngaji cerdas punya punya rekan-rekan juga kita di daerah. Kita pernah ke Lereng Merbabu, ke Salatiga, ke Cianjur, Sukabumi dan sebagainya. Cianjur itu tuh. Ya, dan kemarin kita juga kurban di sana untuk para mualaf di Gunung Kidul. Berarti saya kenal tuh yang punya sapi kambing tuh. Wah, Masya Allah, insya Allah. Jadi sahabat ngaji cerdas silakan diborong. Ini juga dalam rangka mensupport dakwah para mualaf yang memang juga berjuang di jalan Allah ya. Ini 10.000 itu enggak ya, nasi padang juga kalah ya harganya ya. Jadi tapi ini nilainya luar biasa, nilai amal jariahnya. Silakan diborong ya, misal mau berapa eksemplar, kemudian mau dibagikan kepada siapa, misalkan saya mau dibagiin ke daerah ini, ya tinggal bilang aja, nanti kita yang akan mendistribusikan insya Allah. Dari ngaji cerdas bisa insya Allah. Kalau dari saya udah mesti saya yang atur itu. Yang atur, nanti biar terima bersih aja Ustadz Malaya gitu ya. Nanti insya Allah silakan, pokoknya mau pesan 10.000 eksemplar nanti siap dibuatin lah ya dengan harga. Kalau saya ya misalkan mau borong nih, nggak usah saya tawar kayak tadi harga 6.000, udah 10.000 saja lah gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan berkah Ustadz ya. Dan ini menjadi amal jariah buat Ustadz dan keluarga insya Allah. Denny Lim ya. Jadi judulnya Jalan Pulang Akal Sehat kepada Cinta Sang Maha Berdaulat. Kalau lupa ini bahasnya, nanti diputar lagi videonya. Tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Denny ya. Gitu, Masya Allah. Dan ini saya tadi sudah baca di bawah ya. Insya Allah pembahasannya ringan, tapi ada dalil-dalil di sini. Jadi kalau ada misalkan saya bingung mau ngasih tahu ke teman yang non Muslim tapi ragu dan gak enak, tapi dianya pengen belajar Islam. Ini juga bisa jadi solusi. Kasih aja buku ini. Ini nggak sampai sejam baca buku ini ya? Enggak. Udah selesai. Alhamdulillah. Jadi baru 2 bukunya Ustadz ya? Ada lagi? Belum? Baru 2. Insya Allah mudah-mudahan ditunggu lagi karya-karyanya. Ini bahasa Arab luar biasa. 10 tahun masuk Islam, kemudian memperdalamnya pada tahun-tahun Covid ya. Dan alhamdulillah menjadi sebuah karya yang luar biasa ini menurut saya. Ya. Ini nggak dipakai penerbit indie ya, jadi ini masih cetakan kertas-kertas
HVS ya, insya Allah. Tapi tidak dilihat kualitasnya, tapi kualitas kertas maksudnya. Tapi lihat isinya insya Allah. Ya, sahabat ngaji cerdas ditunggu nih. Silakan diborong, harganya 10.000 ya Ustaz ya. Insya Allah. Berarti kegiatan sehari-hari ngajar aja ya? Ngajar, ngisi kajian, majelis dan sebagainya. Insya Allah. Nanti kalau ngaji cerdas ada majelis ilmu, misalnya pada subuh dan sebagainya, siap untuk ngisi Ustaz ya. Karena banyak para mualaf nih yang juga butuh semangat lagi gitu ya. Karena mereka ketika masuk Islam ujiannya banyak Ustaz. Ada yang ekonomi, ada yang diusir tadi sama keluarganya. Tapi sekarang sama keluarga udah? Alhamdulillah udah baik. Udah baik ya. Anak termasuk anak yang paling disayang dibanding abang-abang yang lain. Alhamdulillah. Kalau tadi Tionghoa ya, Chinese ya. Itu biasa kan melekat dengan budaya-budaya kalau misalkan ada tahun baru Cina gitu dan sebagainya. Jadi kan Ustadz udah 10 tahun masuk Islam. Itu gimana menyikapi itu? Kan harus untuk menjaga hubungan dengan keluarga, misalnya diundang kan gitu ya. Dia ini sama keluarga ya, keluarga besar. Untuk menghadiri hari besar agama sebelumnya itu gimana? Kan ada makan-makanan mungkin atau apa yang bertentangan dengan akidah kita. Gimana? Di awal-awal saya masih ikut tiap Imlek. Untuk menjaga ya perasaan. Sampai datang hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya orang Ansor itu mereka ikut merayakan hari Nairus dan Mahrajan punya orang Persia. Dan mereka hanya ikut hari libur lalu bermain-main, anak-anak kecilnya bermain. Dalil itu yang diambil. Kemudian enggak. Kata Rasulullah SAW, tatkala melihat orang Ansor seperti itu, ikut partisipasi terhadap hari raya orang Persia dan mereka nggak ngelakuin apa-apa ya, cuma main-main aja, nggak ngucapin apa-apa. Rasulullah SAW katakan dengan makna, bukankah Allah sudah gantikan kalian dengan 2 hari raya? Jadi sejak saat itu tadi ana masuk Islam dengan pasrah dengan logika. Jadi apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kalau kita pahami dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat dan generasi yang terdekat dengan sahabat, maka ana juga pasrah. Jadi ana nggak datang lagi sekarang semenjak tahu hadis itu. Juga kalau masalah main atau bagaimana silaturahim lah, yang itu kan dilakukan, itu kan dalilnya kita untuk ikut mereka tuh mentok-mentok silaturahim lah, jaga silaturahim. Ana jaga silaturahim alhamdulillah. Dan lebih intens daripada setahun sekali. Justru lebih baik ya ketika udah masuk Islam, justru lebih baik komunikasinya, adabnya, akhlaknya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau kita renungkan tuh apa ya, euforia eventan itu mematikan rutinitas pasti. Iya betul. Tadi untuk silaturahim setahun sekali, akhirnya kita yang melakukan itu jarang melakukan silaturahim dengan lebih intens gitu. Hari Ibu, gara-gara hari Ibu bisa setahun sekali itu berbakti. Iya. Makanya kita dapati hari raya Islam cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha, semuanya makan-makan. Emang kita nggak bagus banyak makan kan ibaratnya gitu. Betul. Segala macam paling yang dimakan sedikit. Jadi tadi ya, Masya Allah, tetap menjaga silaturahim dengan keluarga. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah clear ya, nggak ada kayak sebelumnya diusir dan sebagainya, nggak ada ya. Nggak ada. Istri ana bahkan istri menantu diantara yang paling disayang sama ibu ana. Masya Allah. Beliau nih hafizahullah, royal beliau sama ibunya, sama ibu ana. Berkat terus Ustaz. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan keluarganya juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang Ustadz sampaikan begitu ya. Amin. Sehingga ada cahaya Islam yang menaungi gitu. Insya Allah. Ustadz itu kan masuk Islam karena logika ya, maksudnya karena berpikir yang kritis. Nah, kalau misalkan sahabat ngaji cerdas yang sekarang sedang menonton gitu ya, atau nanti videonya ini dipotong-potong kemudian tersebar di mana. Nah, kalau ada bantahan-bantahan terhadap Islam yang mungkin itu pada umumnya begitu ya. Nah, Ustadz bisa kasih tips nggak kepada mereka? Silakan. Untuk membantah? Ya, misalkan ada yang umum lah ya. Kenapa Nabi Muhammad isunya banyak? Kenapa kalau mau poligami kenapa nggak cari yang tua-tua saja? Itu ada yang muda. Terus dikatakan pedofil gitu ya. Kemudian ayat kenapa panjang nih ntar nih.
Ah, Panjang nih ntar nih. nah, enggak apa-apa. Artinya kan mesti itu hal-hal yang umum. Kemudian juga mereka tinggal dikasih kan. Ini loh jawabannya. Mungkin 2 aja kali ya. Ya, boleh 2 aja. Masalah poligami sama Ya, tuduhan pedofil. betul. 2 aja ya. Nanti Takutnya nanti yang lain di episode berikutnya. Silakan, Ustaz. poligami, nabi-nabi sebelumnya juga poligami. Lebih banyak. Iya. Bahkan bukan nabi ya, tokoh-tokoh Kristen yang penulis-penulis Injilnya tuh. Itu juga poligami. Kalau masalah kenapa nggak cari yang lebih tua gitu? Dan nggak ada syarat itu dalam poligami. Itu kan murni untuk menaungi, dan Rasulullah SAW juga menikahi para janda. Itu kan penaungan gitu. Kemudian dan masalah psikis laki-laki ya kita semua tahu laki-laki lah. Memang ada kebutuhan akan itu. Dan kita tahu perempuan betapa banyaknya karena terhalang sama syariat ini. Kita lihat mereka kerja di luar. Mereka kantoran dan itu nggak luput dari mereka kecuali pasti ada godaan-godaan verbal minimal. Apa kita nggak kasihan itu? Itu kan kasus-kasus perempuan kerja, perempuan akhirnya cari nafkah untuk dirinya sendiri atau bahkan untuk orang tuanya, itu mesti dari 2 perkara. Pertama, kalau memang dia ini yang perkara buruknya, alasan buruknya, mungkin dia kerja karena keinginannya. Nah, ini tentu tercela atau keterpaksaan. Dan keterpaksaan ini pasti banyak faktor lagi. Di antaranya dia nggak ternaungi. Atau dia istri tapi suaminya nggak ternaungi. Atau dia janda nggak ada yang naungin. Padahal kan kita tahu dalam Islam ketika perempuan menjanda, maka dia tetap dinaungi. Nggak ada syariat dalam agama ini yang ngelakuin perempuan sebagaimana Islam ngelakuin perempuan. Dari lahir sampai mati ada penaungnya. Nggak ada agama di dunia ini yang memperlakukan perempuan sebagaimana Islam memperlakukan perempuan. Perempuan dinaungi dari lahir sampai matinya, dinafkahi kalau belum nikah sama orang tuanya, ketika nikah sama suaminya, ketika cerai maka kembali nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya atau abang-abangnya lah yang bisa menaungi. Nah, maka terjadinya kasus seperti perempuan kerja itu diantara faktor terburuknya kan mereka nggak ternaungi. Entah karena dia janda atau karena dia belum menikah. Seandainya syariat ini berjalan dengan sempurna, itu akan terjadi keseimbangan. Kita nggak dapati perempuan-perempuan kerja yang akhirnya mereka dilecehkan, kecuali mereka memang dibutuhkan di pekerjaan tersebut. Seperti bidan dan sebagainya mungkin kita kasih. Nah, itu secara kenyataan yang ada ya. Memang syariat ini nggak bertentangan dengan akal lah masalah poligami. Dengan budaya sebenarnya, dengan adat juga tidak bertentangan. Iya, memang. Kecuali yang memang datang belakangan lah. Pedofil ya. Nah, kalau misalnya memang Rasulullah tercela terhadap pernikahan beliau dengan Aisyah di usia 6 atau dalam riwayat 9, kemudian dikumpulkan saat haid usia 12, tentu Rasulullah SAW dapat celaan itu dari musuh-musuhnya di zaman beliau. Ternyata zaman beliau nggak jadi objek celaan. Objek celaannya kan Muhammad keluar dari agama nenek moyang, ya kan? Muhammad mendatangkan perkara yang baru. Objek celaannya di situ. Kalau misalnya memang itu tercela, maka harusnya pada zaman itu Abu Jahal ngomongin ini dong. Muhammad menikahi anak kecil misalnya, naudzubillah. Ya, dan ternyata memang pada zaman itu hal itu adalah hal yang lumrah. Ya. Nah, kalau ada orang hari ini tahu-tahu nyela itu ya salah kaprah mereka. Nah, lagi pula sains ini kan hal yang berjalan dengan logika. Kira-kira apa tujuan Allah jadikan perempuan haid di usia sekitar 12 kalau bukan untuk dibuahi? Berarti maksudnya adalah mereka pantas untuk dibuahi. Adapun sikap Aisyah yang dituduh sebagai anak kecil, kita lihat dalam sirah bagaimana Aisyah menghadapi tuduhan zina, itu sikap yang sangat dewasa. Perempuan umur segitu saat itu dewasa sekali. Jomplang dengan perempuan dewasa hari ini. Walaupun beliau main boneka dan sebagainya ya. Nah, berarti intinya adalah apa yang jadi celaan orang hari ini itu nggak jadi celaan musuh Rasul SAW yang harusnya mereka tuh paling semangat mencela Rasul saat itu. Berarti celaan orang hari ini nggak valid sebagai celaan. Apalagi ya kita kalau bicara masalah Snow White yang kalau memang benar ada kisah itu kan Snow White juga usianya 6 tahun.
si pangerannya 30-an. Kalau memang benar ada kisah itu. Iya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jadi ini satu bantahan-bantahan ya. Kalau ini salah satu aja yang umum gitu ya. Pokoknya setiap ada bantahan pasti sebenarnya dalam ulama-ulama kita tuh sebenarnya udah ngebantah. Bahkan kami itu yang belajar bahasa Arab sudah masuk ke bantahan orang Kristen tuh membantah Al-Quran dari sisi bahasa. Wih. Dan itu semua ada jawabannya. Bahkan bikin kita makin takjub dengan bahasa Arab. Masya Allah. Nanti di episode berikutnya ya Ustaz ya. Kalau ini kan pembukaan dan pengenalan saja dulu ya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, ini karena ada info di bawah, kan ada yang syahadat. Mungkin nanti kita akan lanjut di episode berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mu'alaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pensyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pensyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mu'alaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mu'alaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mu'alaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mu'alaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mu'alaf Center Indonesia bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mu'alaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mu'alaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum
Sultan ini, teman-teman, sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.